1931. Sebelum 1931, teori ekonomi basicnya menggunakan Adam Smith, tidak ada bank sentral. Karena money, uang, hanya greasing the transaction. Uang itu hanya alat bayar untuk melumaskan saja. Zaman sebelum tahun 1931, kita tidak memuja uang, tidak memuja bunga seperti saat ini. Biasa saja. Setelah tahun 1931, John Maynard Keynes yang disebut Keynesian mempunyai teori bahwa harus decentralize, harus dikontrol. Periode setelah itu dinamakan Keynesian periode, di mana adanya bank sentral di sebuah negara. Karena itu IMF ngontrolnya di bank sentral, bener nggak? Dimana kalau nanti kayaknya nggak mungkin salah satu di antara kita jadi presiden, nomor satu adalah tutup Bank Indonesia, pindahkan Bank Indonesia di bawah Menteri Keuangan, hanya departemen atau dirjen moneter saja. Nanti alasan saya kasih tahu. Keynesian dipuja. Jadi kalau mereka merasa, oh misalnya saya tanya, Bapak, kita cetak duit 10 triliun, setuju? Maka Bapak akan bilang, nanti inflasi. Betul Pak ya? Ada di bawah sadar kita udah masuk nih. Keynesian udah 100 tahun loh mendoktrin kepala kita, nanti inflasi. Inflasi itu dajjal yang diciptakan oleh mereka. Nggak ada yang namanya inflasi. Zaman Rasulullah nggak ada namanya inflasi, bener nggak? Setuju ya? Ada inflasi zaman Rasulullah? Nggak ada, udah itu dajjal inflasi itu. Bagi kita nanti kita bikin dia cuman anjing pudel aja, gitu ya. Nah, kemudian Keynesian berkuasa dengan bunga berbunga, uang, ngeprint uang. Nah, ini lagi kuncinya. Amerika, si ontohot borokokok ini, tahun 1944 ngumpulin 18 negara Eropa, negara-negara yang bakal menang perang. Anda tahu cerita itu kan? Di Bretton Woods, kota kecil di ujung Boston. Tanda tangan, kita semua kan nanti menang perang, kita nggak mau ada perang dunia ketiga lagi, setuju? Setuju. Untuk tidak ada perang dunia ketiga, nomor satu, kita harus punya world currency, harus punya currency dunia, namanya dolar. Kurang ajar nggak? Itu alkemi. Perancis tidak setuju, Perancis keluar. Sebulan kemudian diserang sama Jerman, balik lagi, I taken deh. Akhirnya semua taken. Yang kedua, mereka membuat IMF, International Monetary Fund, membuat World Bank, dan trading harus dikontrol dan semuanya berada di Washington. Itu menunjukkan bahwa semua di kakinya Amerika. Betul ya? Jadi IMF itu 26% sahamnya Amerika, sisanya the rest of the world, seluruh dunia. Indonesia cuma 1 poin sekian. Dan syarat untuk setujunya sebuah resolusi harus 75% suara. Ngerti nggak? Jadi kalau Amerika nggak taken, kan cuma 74, nggak bisa quorum. Itu namanya alkemi. Setuju nggak? Ya, Anda harus lihat bahwa kita harus bikin rupiah juga harus bikin begitu. Kalau nggak kita bahaya nih, kalau nggak ngerti alkeminya ini kita dimainin. Kemudian apa alkemi yang Amerika lagi bikin? Yang kita dengan sadar kita terima bahwa dolar sama dengan emas. Kurang ajar nggak? Jadi kalau sebuah negara mau mencetak uang, syaratnya harus punya emas atau dolar. Serem nggak? Betapa pintarnya negara tersebut mengendalikan alkemi dunia. Kita udah masanya nih berjuang bersama-sama, ya. Udah, kepala kita udah mulai berat nih pelajarannya, setuju? Nah, lanjut. Tahun 2008 terjadilah subprime mortgage, bencana keuangan dunia. Hanya yang di dunia keuangan yang merasakan penderitaan tersebut, betul ya? Dan sejak saat itu saya dan teman-teman termasuk Michael Hudson menyatakan the end of year Keynesian.
mati Keynesian. Herannya 10 tahun kemudian pejabat negara masih memuja Keynesian. Setuju nggak? Nggak bisa lagi Anda pakai Keynesian. Anda harus pakai anti Keynesian. Nah, ini yang nanti mau kita ceritain, anti Keynesian itu. Caranya bagaimana? Rumus nomor 1 adalah print money. Anda akan bilang, nanti inflasi, bener nggak? Selama ada underlying proyek, maka print money tidak masalah. Saya kasih contoh. Kang Randy datang ke saya. Kang Randy adalah Menteri Bappenas, saya Presiden. Ceritanya, kalau ngayal boleh kan sampai top kan, bener nggak, ada ongkosnya. Kang Randy bilang, Mas, kita mau bangun 100.000 rumah, setiap tahun saya perlu 100 triliun, bener nggak? Saya bilang oke. Setiap kota 100 rumah yang sehat, yang baik, yang islami semua, toilet tidak boleh ngarah Ka'bah dan lain sebagainya. Anda ngerti kan? Karena kita harus yang ngebangun, sholat harus berjamaah dan lain sebagainya, konsep-konsep kita. Saya print 100 triliun dari langit. Nah, nih Mas, betul nggak? Oke? Mas Randy bilang, Krakatau Steel nyala sekian ribu ton. Pabrik bata mulai dari ujung Jawa sampai Kalimantan nyala semua, pabrik bata, bener nggak? Pabrik semen nyala, tidak boleh ada satupun unsur impor. Begitu semua jadi, berdiri, balikin ke saya 100 triliun tanpa bunga, bener nggak? Ke negara. Kang Randy bangun, dijual tanpa bunga kan jadi murah, bener nggak? Uang begitu masuk ke negara saya bakar. 5 tahun kemudian 100 triliunnya masuk, jadi 10 juta rumah, bener nggak? Itulah underlayingnya. Inflasi nggak? Nggak ada, betul nggak? Anda mulai paham? Gampang ngelola negara kan? Itu teorinya Michael Hudson, di mana tahun 2005 beliau penasehat Xi Jinping.